Oke, kita mulai Pak ya. Ini sudah penontonnya ada 7.835. Wah, luar biasa. Exciting sekali. Banyak peminat Pak ya. Banyak yang pantau akun TPFX Makassar ini. Oke, selamat sore teman-teman semuanya, trader di seluruh Indonesia, Nusantara. Kali ini saya Yudi TW dari RLN di TPFX Makassar. Kita kedatangan tamu spesial ini ya. Kemarin sudah ya Pak ya, kemarin. Sekarang kita mulai lagi dengan ini Bapak yang kedua kali ya. Kedua kali Pak. Live IG ya. Ya, oke. Gimana Pak, sehat Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah ya, semoga sehat Pak dan marginnya berkibar terus Pak ya. Amin, amin. Amin, amin. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini tanggal 15 Juli 2022 kita akan mewawancarai Bapak Joy Mirawan ya, Business Manager TPFX Makassar. Ini kita ambil pembahasan kiat-kiat meminimalkan kerugian dalam transaksi gold ya Pak ya. Ya. Oke. Jadi saya mau tanya ini Pak, sejarahnya ini Pak ya, selama Bapak trading di futures, ada nggak komplain dari nasabah, mungkin ada yang loss banyak, mungkin atau mungkin lebih banyak yang profit, itu bagaimana Pak? Oke, terima kasih banyak Pak Yudi kesempatan ini. Ya. Sebenarnya kalau dari sejarah ya, kalau kita bahasakan yang komplain khususnya dari nasabah saya pribadi sih nggak ada Pak. Cuman banyak sih kalau kita ketemu dengan orang di luar, banyak yang mengeluh. Mengeluh karena rugi segala macam. Nah, sebenarnya saya kembali bertanya lagi ke nasabah tersebut. Pertama, kenapa Pak bisa rugi? Tradingnya, sistemnya bagaimana? Money manajemennya dilakukan atau tidak? Ternyata banyak dari 100% kalau kita presentasi Pak Yudi ya. Dari 100% itu ada sekitar hampir 90% itu lebih banyak menyerahkan ke broker. Tanpa ditahu transaksi apa, kenapa posisi yang diambil buy ataupun sell, hanya menyerahkan ke brokernya, ke tradernya sendiri gitu, ke agent lah kita bilang. Tiba-tiba udah ketahuan rugi, habis. Kebanyakan sih permasalahan di lapangan seperti itu Pak Yudi yang saya dapatkan. Tapi setelah dikasih tahu, diajarin cara penggunaan money management, risk management, kemudian bahwasannya bisa dipantau sendiri, bisa dibatasin kerugian. Ya mereka akhirnya baru paham gitu, dan banyak bergabung kembali, trading kembali gitu. Wah, bagus itu Pak ya. Jadi itu memang pentingnya edukasi kepada setiap klien ya. Karena kan memang kalau sesuai dengan aturan dari pemerintah kan klien tuh harus klik sendiri ya. Benar. Nanti jangan disalahkan lagi tenaga pemasarnya gitu kan. Iya. Ntar disalahin lagi loh. Kita kan online kan sekarang sudah memang diwajibkan nasabah itu transaksi sendiri. Gitu. Supaya dia tahu sendiri resiko yang dihadapi kan, bagaimana belajarnya, kapan masuk, kapan entry posisi, itu semua kan bisa dipelajarin. Oke, terus dalam bertransaksi itu Bapak nggak jelaskan, bagusnya begini Pak, masuknya di market Asia, market Amerika, atau gimana Pak? Menurut Pak Joy, bagusnya kita trading di mana? Di waktu yang mana Pak? Di waktu terbaik lah menurut Bapak, yang pengalaman Bapak ya, kasih signal ke teman-teman apa segala macam. Kalau dari pribadi di tim saya yang selama ini terjadi itu walaupun ada 3 pasar ya, market Asia, Eropa, dan Amerika, saya sih serasa semuanya market itu baik. Sekarang bagaimana saya menciptakan satu pola namanya itu E-Quadrat. E-Quadrat itu adalah entry dan exit. Oke. Jadi sebenarnya di market, di market manapun sebenarnya boleh transaksi. Yang penting kita harus ada punya plan. Buy ataupun sell kan harga fluktuatif kok. Buy juga bisa profit, sell juga bisa profit. Jadi tinggal kita, begitu kita mau buka
Ya, jadi sebenarnya nggak perlu dipantengin tuh grafik kan gitu Pak ya. Wah, pada saat Baik. kita mau masuk, saya mau entry posisi ini, tinggal kita cari aja. Mungkin dari support resisten, mungkin dari indikator bla bla macam lah. Jadi intinya kita lihat, Baik, oh Pak. di level ini saya mau masuk nih posisi sell. Tapi kita sudah harus Ya. tahu nih batasan. Kalau seandainya salah nih, posisi kita apa yang kita lakukan jika market itu naik? Di berapa Baik. level risiko yang siap kita tanggung? Sebenarnya kan itu Ya. yang penting gitu loh. Jadi artinya kalaupun Ya. seandainya risiko tersebut sudah kena, artinya sudah wah kita udah rugi nih. Kita harus Baik. konsisten. Nah, kebanyakan yang tidak konsisten itu seperti itu Pak. Karena apa? Tidak menggunakan risk management ataupun money managementnya. Sama seperti kayak stop loss ataupun cut loss. Gitu loh. Baik, Pak. Nah, Berarti ada efek ya. Berarti saya Ada potong Pak efek ya. sampingnya gitu ya. Saya potong Pak ya. Berarti setiap pagi itu Bapak kirimin news-news gitu atau gimana Pak? Tetap. Trading News plan. itu tetap. News itu tetap. Plan juga tetap dalam satu hari kira-kira market mau naik atau mau turun. Nah, kembali ke terulang kali ke nasabah. Karena tidak semua nasabah itu bisa ada waktu 1 kali 12 jam atau 1 kali 24 jam bisa pantau grafik. Terus gimana seandainya cuma bisa waktu lowongnya itu sekitar jam 4 sore. Terus saya nggak bisa trading dong, kan nggak seperti itu gitu loh. Karena market itu fluktuatif. Ya. Jadi kalau seandainya dia memang jam 4 sore, jam 5 sore baru ada waktu setelah ada aktivitasnya, baru dia buka grafik, boleh kok trading. Mau buy mau sell boleh, tinggal buat aja satu plan. Kalau buy risikonya berapa, targetnya berapa, begitu juga seandainya sell risikonya berapa, targetnya berapa. Oh, baik. Wah, Seperti menarik itu, sekali nih ya Pak. pembicaraan kita ini ya. Nah, jadi teman-teman yang bertransaksi mungkin sarannya Pak Jo ini sangat masuk akal gitu ya. Benar. Oke, jadi memang ini ada saya tambah sih di video ini. Ada dilematis mungkin bagi masyarakat yang sudah pernah trading, terutama yang rugi. Nah, banyak mereka, wah duit saya habis. Kemudian, wah saya tidak tahu profitnya cuma berapa, tapi lama-lama habis. Ya, sebalik lagi pertanyaannya, karena tidak konsisten, Pak, dalam menggunakan risk management tadi. Kemudian ada juga dalam bisnis ini kan sebenarnya ada dua, Pak. Ada dua sindrom. Ya. Yang pertama adalah sindrom money house. Money house itu adalah jika seorang nasabah yang trading profit terus, sehingga apa dia merasa dia hoki. Gitu. Ada yang paling parah sindrom yang kedua. Sindrom yang kedua itu adalah snake bitten, gigitan ular, Pak. Wah, ini dia sudah plan segala macam risiko, tapi akhirnya dia nggak berani trading, nggak berani ambil posisi. Nah, inilah yang kadang-kadang bisa membuat kerugian itu tadi. Pada sudah bagus prediksinya, gitu juga sebaliknya. Kalau seandainya misalkan sudah profit, targetnya sudah dapat, wah tunggu dulu nggak mau ditutup. Akhirnya berbalik arah, akhirnya rugi yang harusnya tadi profit, gitu loh. Nah begitu juga yang minus, udah rugi misalkan nggak pakai stop loss ataupun tidak pakai cut loss, wah udah rugi nih sekian poin, wah masih mau berharap harga sesuai posisinya, akhirnya makin besar kerugiannya. Itu banyak yang terjadi di lapangan, Pak. Ya, padahal kan sebenarnya kalau seandainya mereka konsisten untuk pakai risk management, anggap nih dalam 2 kali 3 kali transaksi rugi nih, nasabah kan bisa lebih berpikir jernih. Wah, saya mau lanjut ini trading atau saya mau withdraw. Kan ada 2 pilihan, kan gitu. Jadi tidak keburu uang itu habis, gitu loh, Pak. Nah, disinilah sebenarnya yang banyak belum dipahami oleh para nasabah. Justru itu karena kita berikan selalu dari TPF ya Pak ya, kita edukasi terus nasabah untuk belajar. Jadi anytime, anywhere bisa kok cuan sebenarnya. Gitu. Nah, jadi yang terakhir ini pertanyaan saya Pak, bagaimana tipsnya ini Pak? Tips yang singkat aja
agar teman-teman terus nasabah juga yang menonton IG Live ini bisa merubah cara tradingnya kah atau mindsetnya, itu gimana tipsnya Pak? Kalau saya kembali ke penggunaan risk management, artinya apa? Ya. Kita mau buy, target kita profit berapa poin? Target kita berani Baik. rugi berapa poin? Kalau ternyata kena Baik. rugi, stop loss kita bilang kena ruginya. Sudah, jangan lagi lihat market. Baik, oh Tutup sekali aja, aja Pak besok ya. lagi. Nah, Kenapa? ya. Karena biasanya kalau udah kena rugi, dia masih lihat itu grafik, dia masih lihat itu candle, ada psikologi itu untuk membalas gitu. Ini yang Balas kebanyakan dendam. akhirnya ruginya 2 kali gitu. Ya, gitu kebanyakan ya. Benar Pak Yudi. Nah, begitu Ya. juga sebaliknya, kalau target profitnya sudah capai, sudah tutup. Jangan trading lagi. Besok lagi kita lihat peluang. Gitu loh. Oke. Tapi kalau sudah Jadi, trading terus masuk lagi, yang tadinya profit bisa dapat jadi rugi lagi. Akhirnya kembali lagi ke yang pertama, mau balas lagi kerugian yang tadi. Gitu. Konsisten jadi Pak, selama pakai risk management konsisten ya, Benar, konsisten. manajemen konsisten. Kalau Ya. menurut saya lebih Itu bagus juga konsisten. kan banyak juga Pak, itu nasabah dia sudah pasang stop loss terus dia geser-geser stop lossnya itu gimana? Nah, ya. Itu sebenarnya juga banyak jeblok Pak ya. Itu Ya. sebenarnya kan kalau menurut saya bukan prediksi lagi itu. Itu hanya menghibur diri. Oh Karena kan kalau gitu. prediksi sudah jelas, kita mau buy di level sekian nih. Targetnya kalau Ya. seandainya turun di berapa, target profit berapa. Nah, pada saat udah mau turun, udah mau kena stop loss, dia geser. Itu kan sebenarnya sudah bukan plan lagi, sudah bukan prediksi Ya. lagi, hanya menghibur hati. Menghibur hati ya. Nah, pertanyaannya Malahan kenapa nggak langsung dipasang di harga yang digeser tadi kan gitu? ya, ya Nah, mungkin dia ada merubah Pak. Wah ini masih mau turun ini, maksudnya setelah turun di sini dia langsung naik lagi gitu loh Pak. Mungkin pikirannya seperti gitu ya. benar bisa jadi Pak. Tapi kalau seandainya ternyata jebol, harusnya kan profitnya sekian, jadi kan setelah digeser makin besar. Ya itu Nah, kebanyakan seperti gitu Pak. akhirnya tepuk kepala juga lagi sendiri kan. Aduh, iya ya. Berarti dia nggak pede dengan prediksinya kan Pak? Nggak pede dan Iya, dia tidak melaksanakan trading plan-nya Pak. iya benar. Dia udah rencana Itulah baik, tapi dia geser. itulah trading plan itu kan memang wajib dilaksanakan. Mau baik, Benar. mau benar atau salah itu kan wajib Ya, Pak ya dilaksanakan. salah biasa Pak. Rugi dalam bisnis, Ya, untung rugi kan biasa. Jadi baik Pak. sebenarnya bagaimana kita mengelola saja, tidak ada bisnis yang tidak ada rugi. Kan seperti itu. Ya, Nah, enaknya kan di bisnis trading ini, future ini kan kapan saja kita juga bisa liquid kok. Posisi kita, kapan saja kita bisa withdraw dana kita. Kapan saja kita bisa berhenti untuk trading. Nah, kebanyakan orang kan baik. tidak memahami itu. Gitu. Ya, benar. Begitu Pak Yudi. Tambahan mungkin kiat-kiatnya bagaimana trading itu modal itu bisa aman, konsisten bisa profitnya. Ya, caranya dengan yang kita bahas tadi itu. Nah ini saya mau tanya sama Pak Joy. Ya. Ada nggak nasabah kena margin call jam subuh-subuh Pak? Terus Bapak ditelepon gitu. Pernah nggak Pak kejadian gitu Pak? Sering Pak, sering. Sering ya? Sering Pak. Ya itu juga merupakan tanggung jawab kita kan. Bertanya seperti ini. Itu sering Pak. Makanya saya kembali lagi kenapa bisa seperti itu. Kan capek nih begadang sampai subuh. Itu sebenarnya kan udah nggak pakai plan tadi Pak. Padahal sebenarnya kalau kita pun dengan risk management ataupun manajemen itu kita pakai, biar kita tidur pun sebenarnya nggak ada masalah. Ya. Ya kan yang penting begitu kita plan buy di sini di level sekian, target profit, target loss. Kita tutup pun grafik sebenarnya nggak ada masalah. Kalau kena target profit berarti tertutup otomatis dalam keadaan profit. Kalau kena target loss tertutup otomatis dalam keadaan loss. Sudah. Akhirnya kan menyiksa diri sendiri sebenarnya Pak. Sampai subuh lihat, nah, floatingnya besar, minusnya besar, panik jadinya. Baik Pak. Nah, selama ini apakah ada klien yang komplain tentang MT4-nya Trijaya ya?
mungkin ada apakah hektik kah atau ada apa hang kah? Alhamdulillah tidak, Pak. Selama ini belum ada. Ya, bagus ya. Belum ada Koneksi masalah cepat, Pak, seperti ya? itu. Masih. Koneksi cepat ya. Kalaupun ada beberapa yang bertanya kenapa nggak jalan, ya kembaliin, kemungkinan ya kuota nasabahnya habis, ataupun memang Koneksi. jaringan yang dia provider yang dia pakai lagi dalam keadaan bermasalah, kan gitu. Iya. Nah, tapi selama ini nggak ada masalah, Pak. Baik dari spread kita pun, gimana market bergerak cepat, ada berita besar yang bagaimanapun, spread kita masih stabil, Pak. Sip. Gitu. Oke, mungkin karena waktu, Pak, ya. Iya. Sekian aja mungkin. Padahal masih pengen cerita banyak nih, Pak, ya, biar masyarakat tahu. Iya, nanti kita Bapak yang ketiga kali ntar kita jadwalkan lagi ya. Siap, Terima kasih ya, Pak ya. Pak Joy atas waktunya sudah bisa berkontribusi di TPFX Makassar. Semoga ulasan dan pendapat Bapak bisa sebagai saran ya, Pak ya, buat teman-teman trader dan nasabah khususnya di TPFX Makassar atau di seluruh Indonesia ya. Siap, Pak. Sekian terima kasih, saya ucapkan wassalam. Wassalam.